Baik, pemirsa, hasil hitung cepat sudah hampir 100%, meski hasil rekapitulasi resmi dari KPU akan diumumkan paling lambat 20 Maret 2024 mendatang. Namun isu kecurangan semakin masif terdengar. Bagaimana hal ini ditanggapi oleh ketiga paslon? Kita akan membahas lebih dalam bersama Ketua Tim Hukum Timnas Anies Mohaimin, Ari Yusuf Amir, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono. Assalamualaikum, selamat sore Bang Imam, Bang Fritz, Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Ya, dengan Herjuno di studio, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya mungkin akan ke Bang Ari terlebih dahulu. Bang Ari, dari Timnas Amin sendiri meyakini ada kecurangan dalam Pilpres kali ini, silakan. Ya, terima kasih. Kami semenjak 1 hari sebelum pemungutan suara, kami tim hukum nasional telah bersiaga di posko masing-masing di tiap daerah. Baik. Dan kami menerima laporan-laporan. Jadi laporan-laporan itu kami verifikasi, kami cek kebenarannya, lalu kami kumpulkan menjadi sebuah fakta bahwa benar-benar telah terjadi kecurangan tersebut. Adapun kecurangan yang telah kami kumpulkan, yaitu pertama tentang penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Lalu ini pengelompokan yang sudah kami dapatkan. Saat ini tim kami sedang masih bekerja, tapi ini data awal yang sudah kami terkumpul. Lalu yang kedua, surat suara yang sudah tercoblos. Lalu pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa, pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suaranya kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data di PT, lalu upaya menghalangi saksi di TPS, dan terakhir tentang money politik. Itu pengelompokan yang sudah kami kumpulkan selama semenjak 1 hari sebelum pencoblosan sampai saat ini. Baik. Nah, untuk penggelembungan suara melalui sistem IT KPU mungkin sama-sama sudah kita lihat, sudah cukup banyak viral ya, tapi itu belum menjadi data resmi. Oleh karena itu kami melakukan verifikasi dari C1 hasil yang kami miliki, pejuang perubahan, relawan yang kami punya, kami minta dikirimkan ke kita, karena kami juga punya sistem IT yang internal kami, dan kami cek. Saat ini sudah ribuan TPS yang sudah masuk ke kami, dan kami sudah mendapat sampling bahwa betul terjadi penggelembungan suara itu tersebut. Kami ngambil contoh satu saja, misalnya kasus di Bogor, ini banyak sekali. Pada hasil C1 itu 01 mendapat 108, 02 dapat 144, dan 03 dapat 12. Ketika kita buka website KPU, angkanya menjadi berubah. 01 menjadi 100, tetap 108, 02 menjadi 444. Tadinya 144 menjadi 444. Angka 1 berubah jadi angka 4 di depan. Lalu 03 tetap di 12. Banyak sekali ini, ribuan datanya. Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan petunjuknya Pak Presiden Jokowi tadi, bahwa itu bisa dilaporkan ke Bawaslu dan MK. Ini akan kita proses. Ini sekedar kami menginformasikannya ke publik seperti itu. Terima kasih. Baik. Mas Imam, silakan. Kalau bicara mengenai dugaan pelanggaran yang ditemukan tadi Timnas Amin, apakah TPN juga merasakan hal yang sama, dan hari ini juga ada pertemuan saya dengar beberapa jam yang lalu. Silakan Mas Imam. Terima kasih Mas Juno. Memang hari ini TPN melakukan salah satu rangkaian evaluasi yang sudah teragenda, dihadiri oleh seluruh ketua umum, partai pengusung, kemudian relawan, kemudian tim dari TPN itu sendiri. Tidak hanya kami rasanya yang menilai ada dugaan-dugaan kecurangan, tetapi masyarakat, publik bisa dicek di FYP kita masing-masing, kalau TikTok, kemudian di Instagram kita, Twitter kita, banyak masyarakat yang melaporkan adanya penggelembungan, bahkan Bawaslu tadi konferensi pers, lebih dari 1.000 ada dugaan intimidasi, dan seterusnya. Belum lagi misalnya hal-hal yang sifatnya prakondisi sebelum pemilu berlangsung ya, adanya bansos, adanya bantuan-bantuan lainnya yang melibatkan instrumen APBN sebenarnya, melibatkan instrumen negara, tetapi juga
bisa dianggap menguntungkan salah satu paslon. Nah, hal-hal ini menjadi evaluasi bagi kami. Di samping memang kami terus melakukan tabulasi nasional terhadap angka-angka raihan suara yang harusnya menjadi amanah buat Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Itu masih kami lakukan secara simultan bersama teman-teman relawan, bersama teman-teman petugas, karena kami menggelar saksi cukup banyak begitu ya. Dan masih kami kumpulkan. Selain itu memang kedeputian hukum juga membangun komunikasi dengan teman-teman di 01. Kurang lebih itu Mas Gibran. Baik, langsung ke Bang Frits. Bang, Prabowo kita tahu Gibran unggul, tapi ada isu kecurangan yang kian merebak. Bagaimana tanggapannya dari TKN? Ya, terima kasih Bang. Kalau teman-teman bisa mengikuti bahwa sebelum hari pemungutan suara, kami di TKN juga sudah menyampaikan beberapa konferensi pers terkait dengan adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan di daerah Wonosobo, ada Jawa Tengah, ada juga di daerah Wonogiri di Jawa Timur yang dilakukan penangkapan terhadap ketua PPK. Kami juga melaporkan terkait dengan apa yang terjadi di Malang. Kami juga melaporkan Bang, ada beberapa dugaan yang terkait dengan rekaman suara. Kami juga menemukan di daerah Banjarnegara. Kami juga ada menemukan surat suara yang sudah tercoblos terhadap salah satu paslon di daerah Lampung Utara. Dan juga ada politik uang di daerah Jatinegara. Itu beberapa temuan yang kami terima juga dalam proses hari pemungutan suara. Kami juga sudah melaporkan terkait dengan penayangan film pada hari pencoblosan terkait yang dilakukan di RCTI, ada pemutaran film terkait dengan cinta tapi cinta Ganjar dan Atikoh yang dilakukan pada hari pemungutan suara. Kami juga sudah laporkan ke Bawaslu terkait dengan pemutaran film tersebut. Jadi kami juga tim hukum dan advokasi kami juga menemukan adanya dugaan pelanggaran surat suara yang sudah tercoblos ataupun adanya dugaan pelanggaran administrasi ataupun ketidaktaatan para penyelenggara yang ada di di pemungutan suara. Baik. Bang Jadi kalau terkait misalnya dengan adanya suara yang dari Sirekap yang tidak cocok, saya rasa itu merupakan kewenangan KPU untuk bisa menjawabnya. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa itu kan Sirekap merupakan bagian dari transparansi yang dilakukan oleh KPU untuk bisa teman-teman untuk bisa melihat bagaimana hasil yang ada di TPS. Kalaupun misalnya hasil dari foto tersebut tidaknya pas dengan apa yang ada di TPS, nanti kan kemudian akan terverifikasi melalui proses rekapitulasi yang ada di kecamatan. Tapi saya rasa terkait adanya perbedaan angka antara di TPS dan ada yang di Sirekap, teman-teman di KPU nanti mungkin dapat menjelaskannya lebih baik, Pak. Tapi Bang Frits, kalau ada video misalnya yang beredar kecurangan yang menguntungkan Prabowo Gibran dan juga laporan-laporan yang tadi kecurangan yang juga disebutkan menguntungkan Prabowo Gibran, bagaimana TKN melihatnya? Iya, ini kan adalah bagian daripada transparansi yang kita miliki bahwa adanya berbagai video yang beredar itu adalah bagian daripada partisipasi masyarakat dan tentu saja kita harus menghormati itu semua dan tentu saja kami mempersilahkan kepada setiap orang, setiap masyarakat, bukan saja para pendukung paslon 1 dan paslon 3 ataupun juga paslon 2 apabila menemukan salah satu dugaan pelanggaran dapat langsung melaporkan kepada pengawas pemilu setempat, baik Panwaslu kecamatan, baik Bawaslu kabupaten kota yang ada. Jadi kami bisa melihat Bang bahwa inilah adalah bagian daripada proses demokrasi kita. Ada lembaga-lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk itu dan silakan lembaga-lembaga itu yang disalurkan. Jadi kan kita punya apa? Kita punya jalur pelaporan yang sama, Bang. Jadi apabila nanti ada Panwaslu kecamatan ini menemukan ini, Bawaslu ini menemukan berapa dugaan pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi, apakah itu pelanggaran pidana. Jadi kita mempergunakan jalur yang ada gitu. Jadi setiap pihak dapat menemukan ataupun melaporkan
apakah kemudian nanti akan dilaporkan ke Bawaslu, apakah itu nanti akan dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur-jalur yang sudah ada gitu. Karena undang-undang sudah memberikan bahwa apabila ada dugaan pelanggaran proses, silakan ke Bawaslu. Apabila ada sengketa hasil suara, itu merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah perintah daripada undang-undang pemilu dan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Silakan gunakan jalurnya ya Bang Frits ya. Ya, Oke. betul. Saya kembali ke Bang Ari bahwa kalau TPN akan membentuk tim investigasi dari Anies sendiri, Bang Ari, apakah setelah tadi ada tim internal, ada laporan yang didalami, ada hal-hal yang tentunya sedang divalidasi lagi, apakah akan langkah yang sama untuk investigasi atau seperti apa, Bang Ari? Ya, kami saat ini sudah bekerja. Tim Hukum Nasional Amin itu terdiri di 34 provinsi kita punya dan ratusan kabupaten kota. Saat ini semua tim kita tetap semangat dan bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta kecurangan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, fakta-fakta kecurangan ini kami tidak bisa menjadikan katanya, tapi harus ada bukti. Ada bukti yang kita lagi kumpulkan. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah fakta bukti yang sudah terverifikasi. Jadi ini akan kita melalui proses bahwa kepentingan kita bukan hanya kepentingan terhadap suaranya Pak Anies dan Pak Muhaimin, tapi ini adalah kepentingan suara rakyat Indonesia. Bagaimana suara mereka itu harus kita hargai dan harus betul-betul menjadi keterwakilan suara masyarakat tersebut. Ini yang kita jaga. Karena apa gunanya kemenangan tapi kalau didapat dengan cara-cara curang dan culas. Ini yang menjadi harapan kita agar supaya semua masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses. Sekarang prosesnya masih berjalan nih. Dari TPS sampai ke PPK, sampai nanti ke KPU, proses ini sama-sama kita kawal, kita jaga suara-suara tersebut, dan tentunya masyarakat kita sudah sangat paham dan mengerti. Jadi setiap kejadian-kejadian kecurangan di lapangan akan terupdate, terinformasi di semua media-media sosial. Nah, inilah yang akan menjadi bahan-bahan kita juga untuk menjadi suatu persoalan hukum nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, kalau bicara angka, Bang Ari, bahwa angka yang kita dapat sekarang quick count dengan tim internal sendiri, apakah ada selisih atau seperti apa laporannya, Bang Ari? Ya, tentunya kami baik itu dari Timnas maupun dari partai-partai pengusung memiliki penghitungan sendiri yang saat ini sedang berproses. Nanti ada pihak sendiri yang akan menyampaikan itu ke publik. Kalau kami hanya punya kewenangan menyampaikan itu secara hukumnya saja, fakta-fakta kecurangannya, seperti itu. Baik, kembali ke Bang Imam. Bang Imam, bahwa kita tahu tadi Anda menyebutkan, TPN menyebutkan juga tadi ada tim investigasi seperti itu, dan juga tadi semua tokoh elit sudah berkumpul di HN Jakarta. Apa langkah selanjutnya? Karena kita tahu banyak sekali mungkin ketidakpuasan ya melihat hasil yang mungkin di luar prediksi, di luar ekspektasi. Apa yang TPN akan lakukan selanjutnya? Sejak awal Mas Ganjar selalu bilang bahwa ini perjuangan konstitusional, sehingga yang kami lakukan adalah semua kanal konstitusional akan kami tempuh untuk memastikan there is no one left behind, nggak ada satupun suara yang sudah memberikan amanah kemudian tercederai oleh kecurangan dari oknum-oknum tertentu. Itu kami pastikan demikian. Jadi memang langkah-langkah yang akan dilakukan adalah kami akan manfaatkan semua jalur-jalur konstitusional, jalur-jalur yang baik untuk memastikan demokrasi ini terus berlanjut. Tetapi soal kecurangan memang sejak awal kami sejujurnya tidak terlalu kaget ya. Sejak awal kita masuk ke kompetisi ini dengan situasi yang tidak normal begitu ya, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, MK ini kan indikasi-indikasi yang terang benderang begitu ya. Kemudian teman-teman akademisi bahkan membuat video dirty vote begitu ya. Jadi saya rasa ini bukan hal yang mengagetkan sesungguhnya, bahwa faktanya Vox Populi Vox Dei gitu ya, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, itu tetap kami hargai, tetapi pelan-pelan literasi politik juga kami harap terus berjalan dalam proses tersebut. Karenanya kami akan
terus berupaya sebaik mungkin, sehormat mungkin, mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan. Oke. Kemudian tentu pada waktunya, kalau memang diperlukan, kami akan berusaha perjuangan itu di ranah hukum ataupun konstitusi. Baik, kalau kita bicara mengenai, maaf ya Bang Frits, saya ke Bang Ari dan Bang Imam dulu, nanti saya ke Bang Frits lagi. Ketika bicara mengenai dugaan kecurangan yang dirasakan oleh Timnas dan juga TPN, apakah ada komunikasi dari dua kubu ini, Bang Imam, Bang Ari, untuk mungkin sama-sama menyamakan pendapat atau seperti apa? Saya mungkin ke Bang Ari dulu. Ya, komunikasi kita jalin ya, sudah sejak lama. Oke. Kebetulan memang itu semua juga teman-teman kita, baik dari 02 maupun 03, teman-teman kita semua. Tapi yang kepentingan kita adalah kepentingan bersama. Baik. Bukan kepentingan kemenangan, tapi kepentingan penegakan hukum. Kepentingan menjaga keadilan. Kepentingan menjaga demokrasi di negara kita ini hadir semakin lama semakin baik. Kita telah melampaui masa-masa sulit. Jangan sampai demokrasi kita ini mundur kembali. Saya pikir itu kepentingan kita sehingga kita bersama-sama. Dan kita juga tahu bagaimana Ibu Mega, Ketua PDIP, sebagai seorang negarawan, telah membuat satu prinsip-prinsip dasar yang kita cukup bangga dengan Ibu Mega, dan itu kita hargai. Bagaimana beliau betul-betul menjaga demokrasi ini supaya betul-betul tetap berjalan dan semakin lama semakin membaik. Itu yang kita respect. Sehingga kami sangat menghargai itu dan kita membuka peluang untuk saling berkomunikasi dan saling memperjuangkan hal-hal yang sama. Seperti itu. Baik, saya ke Bang Frits. Kalau kita bicara komunikasi Bang Frits, tentunya 1, 2, 3 ini adalah tadi cerminan pilihan rakyat, dan tentunya apapun hasilnya nanti kita hormati di 20 Maret ya, ketika hasil KPU resmi seperti itu. Komunikasi saat ini Bang Frits, karena kita melihat mungkin ada banyak rejection seperti itu yang belum bisa melihat angka-angka seperti ini secara raw. Bagaimana tanggapan Anda terkait komunikasi ini Bang Frits? Ya, kalau saya bisa melihat Bang, bahwa partai politik yang ada di paslon 1 dan di paslon 3 dan juga di paslon 2 adalah partai politik yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang. Baik. Undang-undang itu sudah memilah mana dugaan pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, dan mana pelanggaran pidana. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa dinamika yang terjadi dalam proses pemilu Bang. Ada 820.000 TPS dan kita melakukan pemilu pada bulan Februari, di mana curah hujan itu sangat tinggi. Dan pada saat putusan untuk melaksanakan pemilu itu adalah sesuatu yang sudah dibahas pada tahun 2022 Bang. Pada saat saya masih menjadi penyelenggara pemilu. Jadi potensi-potensi adanya banjir, adanya pemilu susulan adalah sesuatu yang sudah dapat diprediksi atau sudah dibahas sebelumnya. Persoalan Sirekap juga merupakan sesuatu yang sudah dibahas di Komisi 2. Artinya adalah ada beberapa dinamika dalam proses pemilu kita yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, mari kita mempergunakan jalur yang ada, mari kita menunggu bagaimana kerja-kerja teman-teman yang ada di penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, untuk menindaklanjuti proses, menyelesaikan proses penghitungan, dan kita mari mempergunakan kesempatan. Apabila ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Apabila ada penghitungan suara yang kurang cocok, silakan dibahas di panitia pemilihan kecamatan. Kita masih punya rekapitulasi kecamatan. Mari dipergunakan jalur yang ada. Satu Bang Frits, singkat. Anda sebagai mantan dari Bawaslu, orang Bawaslu juga, bagaimana Anda melihat situasi sekarang? Bang, kalau kita melihat situasi sekarang, kita harus juga mengacu pada pemilu 2019. Pada saat 2019, kita masih memiliki persoalan yang ada di Kuala Lumpur misalnya. Kita juga ada juga persoalan di pemilu susulan. Kita juga ada persoalan mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas misalnya. Kita juga memiliki beberapa persoalan di TPS. Jadi dinamika-dinamika yang terjadi itu merupakan dinamika yang terjadi dalam proses pemilu yang ada dengan kompleksitas kita, dengan jumlah pemilih yang ada. Jadi saya bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lewati bersama-sama. Lebih baik atau tidak lebih baik, Bang?
saya rasa saya tidak dalam kapasitas lah untuk melihat ini. Karena mana saya lebih pengen baik, tahu lebih nih baik. perspektif dari mantan Bawaslu. Terima kasih Bang Frits. Saya ke Bang Imam sedikit. Bang Imam, closing statement silakan. Kita ada punya benang merah ya, termasuk tadi Pak Presiden ya. Mari manfaatkan semua lembaga-lembaga instrumen kepemiluan untuk meneruskan dugaan-dugaan ini. Tetapi mungkin di akhir kami menghimbau kepada seluruh elemen tersebut ya, baik Bawaslu, kemudian nanti bila ada sengketa kita akan ke MK, kemudian mungkin ada DKPP. Kami mohon bisa menjalankan tugasnya amanah dengan baik. Karena belakangan misalnya hari ini ada soal PTUN gitu yang dimenangkan kalau saya tidak salah oleh Pak Anwar Usman begitu. Dan tentu ini membuat tanda tanya bagi publik, walaupun belum tentu bisa digatuk-gatukan gitu. Tetapi saya pribadi ingin sekali menghimbau kepada instrumen negara yang diberikan amanah oleh negara dan Tuhan untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Karena bila tidak, ini akan membuat api dalam sekam. Dan kita sama-sama tidak ingin suasana kebangsaan kita terkoyak kembali karena hal-hal yang sifatnya elektoral, hal-hal yang sifatnya sebenarnya jangka pendek begitu. Sekali lagi kami berharap Bawaslu, DKPP, MK apabila pada waktunya kami ke sana, tolong jalankan tugas, jalankan amanah dengan baik. Oke. Bang Ari, singkat saja, waktunya terbatas. Silakan 1-2 kalimat. Ya, terima kasih. Kita yakin bahwa rakyat kita memang menginginkan suatu perbaikan ke depan, dan semoga cita-cita rakyat ini kita jaga sama-sama dan ini bisa terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami 1, 2, 3. Saya mewakili rakyat, terima kasih juga untuk insight-nya masing-masing. Selamat berjuang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.